laporkan polisi. Ketahuan monkey bisnis, kita hajar baru kita polisikan, gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ayo teman-teman, di sini saya Muhammad Sarul Sadikin selaku pembawa acara podcast kali ini. Dan tentunya saya tidak sendiri, kali ini kita bersama narasumber. Saya silakan perkenalan, Mbak. Perkenalkan, nama saya Mala Yustiawati, biasa dipanggil Mala. Dan ya kali ini kita akan membahas bisnis yang harusnya dihindari untuk kita semua, yaitu apa namanya, Mbak? Monkey bisnis, teman-teman ya. Monkey bisnis itu menawarkan suatu hal yang instan dan sangat merugikan bagi penggunanya. Dan untuk seperti apa kelanjutannya kita nanti tanya-tanya narasumber. Nah, pertama nih Kak, saya mau tanya, apa sih itu monkey bisnis? Monkey bisnis, kalau diartikan itu monkey bisnis, monkey itu kan monyet ya, monyet. Berarti kan monyet bisnis. Tapi itu nggak jual beli tentang monyet, terus apalagi kayak topeng monyet itu enggak. Jadi monkey bisnis itu tuh cuma diistilahkan aja, kalau berbisnis itu sikapnya itu kayak monyet. Jadi sikap monyet itu kan kalau udah mendapatkan sebuah keuntungan itu dia bakalan lari kan. Oh iya benar. Terus kalau dapat diartikan lagi, monkey bisnis itu merupakan strategi bisnis di mana dia itu dengan cara apa ya, merugikan orang lain terus menguntungkan diri dia sendiri dengan cara penipuan gitu. Oh, berarti itu salah satu strategi penipuan nggak ya? Ya seperti itulah. Kalau kita ya di dalam agama kita ya, kalau kita itu muslim ya, itu kan bisnis apa ya namanya, untuk penipuan itu kan tidak diperbolehkan dan hukumnya itu kan haram gitu. Ada sebuah cerita, jadi gini ya, di monkey bisnis itu anggap aja ini nggak nyata ya, nggak nyata. Jadi di sebuah apa ya, di sebuah kampung, namanya itu Kampung Durian. Lah di situ tuh didatangi oleh dua orang, yaitu anggap aja si A dan juga asistennya. Lah si A itu mengumumkan kepada masyarakat Kampung Durian. Jadi di Kampung Durian itu kan banyak sekali monyet kan di sana. Nah si A itu mengumumkan sama masyarakatnya itu, barang siapa yang menangkap monyet itu bakalan si A beli dengan harga 50.000. Lah itu per ekor nggak ya? Iya, per ekor. Berhubung di situ kan banyak monyet, jadi masyarakat itu berbondong-bondong untuk menangkap monyet tersebut untuk dijual di si A itu. Lah terus keesokan harinya, hari berikutnya gitu, si A itu mengumumkan lagi, barang siapa nanti yang bisa menangkap monyet, dia akan menaikkan harganya itu satu ekor itu 100.000. Naik 2 kali lipat gak berarti ya? Iya lah. 100.000. Kan masyarakat diiming-iming gitu kan, pasti kan kayak terpengaruh gitu kan. Terpengaruh. Akhirnya masyarakat itu mencari monyet, menangkap monyet. Dengan begitu banyak orang di situ, terus kan karena tadinya udah ditangkap ya. Jadi kan monyet langka tuh di Kampung Durian itu. Terus banyak yang nggak dapet gitu. Terus habis itu si A ini menaikkan lagi, karena si A kan tahu kalau di Kampung Durian itu monyet kan langka gitu kan, karena udah dijual. Lah si A itu bilang lagi akan dinaikkan dengan harga 300.000. Pastinya kan masyarakat pasti itu kan kayak tergiur ya. Jadi si masyarakat itu mencari monyet terus mau ditukarkan di si A itu. Tapi kan sulit ya. Terusan nggak ada gitu yang dapat. Terus habis itu si A itu naikkan lagi dengan memberitahu bahwa satu ekor itu mau dikasih 500.000. Keren nih, mahal nih. Iya. Terus habis itu kan dengan antusias masyarakat itu kan mau
mencari, maksudnya mau menangkap monyet gitu Iya. kan. Habis itu si A itu bilang gini, saya mau pergi ke luar daerahnya, maksudnya mau pergi ke luar kampungnya Iya, gitu kan, mau meninggalkan kampung lah iya meninggalkan istilahnya, kampung, ada urusan lain gitu. Terus habis itu si A bilang nanti kalau ada urusan itu disuruh bilang ke asistennya. Oh ya, dipasrahkan ke asisten berarti Iya. ya. Nah, setelah kepergian si siapa itu si A, asistennya itu bilang gini sama masyarakat, saya punya itu monyet di dalam apa itu? Ya, kandang lah istilahnya, Ya, kandang kecil gitu ya. ya di apa? Di dalam itu kan, di dalam Kotaknya lah. kotaknya ya. Terus si siapa itu asistennya kan bilang sama masyarakat, saya punya monyet di sini. Kalau kamu mau, ini bakalan saya jual 300.000. Dan Iya. kamu nanti bisa jual ke si A dengan harga 500.000. Katanya kan dijanjikan mau dikasih uang 500.000 kan. Iya, seperti itu. Biasanya kan dia bisa untung 200.000. Akhirnya ya masyarakat itu kan kayak cari uang gitu kan untuk membeli monyet ke Monyet, asistennya iya, itu. yang Si 300 asistennya tadi. kan bilang nanti saya bakalan diam gitu, nggak mau, maksudnya nggak bicara sama si A Iya, iya. kalau nanti monyetnya ini dijual di situ. Akhirnya masyarakat itu cari uang, terus habis itu dibelilah monyet tersebut 300.000 itu. Habis itu paginya si asisten itu pergi, dan akhir ceritanya ya si A itu pergi, terus asistennya juga pergi. Habis itu yang kesusahan siapa? Ya, Masyarakatnya kan. Iya, Oh, seperti itu. masyarakatnya itu udah apa ya, kayak bersedih gitu kan, maksudnya uangnya habis, terus habis itu monyet-monyetnya itu masih gitu di kampungnya Iya, kan. masih nggak jadi laku mahal gitu kan ya. Ya enggak kan, habis dibeli si A, terus habis itu disuruh cari kan, Iya. dijual lagi sama asistennya monyetnya itu, berarti kan kembali ke kampungnya. Iya, iya. Nah, itu sedikit cerita yang saya lihat dari beberapa video dan beberapa cerita-cerita yang saya cari-cari, saya baca-baca gitu. Itu tapi nggak cerita nyata ya. Tapi mungkin beberapa orang itu kayak nggak yakin gitu. Apakah ini bakalan ada di dunia nyata? Maksudnya mereka itu nggak percaya. Tapi pada kenyataannya itu sering terjadi di Berarti sekitar itu kita kan. emang ada, Pak ya? Iya, itu sering terjadi di sekitar kita. Seperti ada lagi itu kayak arisan. Ya, Risan tahu. Iya, arisan kayak ibu-ibu gitu kan. Biasanya pertama itu kan kayak diiming-iming dengan apa ya? Dengan keuntungan yang banyak gitu Iya, kan. Terus pastinya tuh. habis itu nanti ibu-ibu itu kan bakal ngajakin temennya. Nah, terus habis itu nanti ibu-ibu itu kan sudah banyak kan anggotanya, terus uang orang yang buat arisan, orang yang pegang arisan itu biasanya itu kabur bawa uang arisannya gitu. Iya, iya. Sering terjadi, Pak. Iya, seperti itu. Dan kalau menurut saya ya, setelah saya baca-baca gitu, apa ya, mungkin monkey business ini bakalan kayak terus terjadi dan bakalan ada kalau masih ada orang yang apa ya, yang serakah gitu terhadap uang, itu pasti bakalan akan terjadi. Masih ada oknum yang menyalahgunakan gitu ya. Iya. Jadi gitu ya teman-teman, sangat mendetail sekali. Ini sampai diberikan gambaran bahwa monkey business itu seperti itu. Kelihatannya tidak mungkin teman-teman, tapi kalau dipikir lagi itu prakteknya sangat mudah. Tinggal menipu target aja, tapi jangan dilakukan. Dan kita lanjut lagi Kak ini. Iya, gimana? Ini yang saya tanyakan, ciri-ciri dari si pelaku monkey business ini. Mungkin bisa dilihat ciri-cirinya atau Seperti yang saya katakan tadi, mungkin ciri-cirinya itu apa ya, kayak kita itu kayak apa ya, si pelakunya itu mendapatkan sebuah keuntungan yang sangat besar dengan cara kayak apa ya, effort yang sangat kecil gitu. Ciri-cirinya ya seperti itu. berarti dia tindakannya sedikit sekali tapi kok untungnya bisa banyak Iya. gitu ya. Kamu tahu kan yang itu, yang kemarin itu pas COVID, Ya, itu COVID. kan apa itu namanya, masker, penjual masker. Oh, iya. Aslinya kan masker berapa satu box? Murah kan? Murah sekali itu, enggak ada yang sampai enggak 10.000 kok malah di Iya. bawahnya itu.
Terus pas COVID itu dijual sampai ratusan ribu loh. Ratusan ribu. Padahal- Masker teman-teman. Padahal kita tahu kan kalau itu tuh apa ya, kecurangan, nggak kecurangan sih, kayak apa ya, menguntungkan menguntungkan Situasi yang darurat produsennya, gitu lah iya. ya. Tetapi kita itu nggak sadar kalau Mm-mm. itu juga kayak apa ya namanya. Kalau menurut aku itu juga contoh sih dari monkey business ya. Terus yang rugi siapa? Yang rugi kan ya kita Ya, kan. kita sendiri yang beli. Iya. Tapi kita tetap beli kan dengan harga Iya. segitu. Ya teman-teman, siapa yang COVID kemarin jualan masker ngaku untung besar kali ya. Dan Iya. lanjut lagi Kak, ini Terus. tadi kan udah itu ciri-cirinya ya. Iya. Effortnya sedikit, untungnya berlipat ganda. Berlipat ganda. Sekarang mungkin adakah saran untuk mencegah kita terjerumus menjadi korban monkey bisnis gitu? Ya sarannya itu kita itu jangan mudah apa ya, jangan mudah kayak diiming-iming dengan apa itu namanya, apa ya, kayak kita Keuntungan nanti besar gitu. keuntungan ya, dikasih keuntungan tinggi berlipat-lipat itu kita kayak langsung mau gitu. Ya, jangan mudah tergiur. Yang Iya. kedua, Terus yang kedua itu jangan mudah kayak ikut, maksudnya gimana ya, kayak ikut-ikutan tren gitu. oh ya, Jadi gini ya, semisal ada tren itu, kayak tren apa ya, salah satu contohnya itu tren batu akik itu kan, batu akik bener tuh. semua itu kan pada beli batu akik kan. Kalau booming-boomingnya gitu, Ya fanatik-fanatik. bukannya gimana ya, tapi Ya, yang suka atau yang gemar itu nggak apa-apa ya, mungkin kan Koleksi lah ya mungkin. buat koleksi. Tapi kalau kita ikut-ikutan terus, maksudnya kan nanti kita dijual lagi bisa harganya tinggi gitu, habis itu kalau nggak laku dibuat apa, nggak dibuat apa-apa kan, nggak ada gunanya iya kan. juga sih, kan cuma batu gitu. Iya. Terus ada lagi contohnya itu kayak dulu itu pernah viral itu apa ya, gelombang cinta, tanaman gelombang cinta Ya, itu juga diburu banyak orang. Terus akhirnya sekarang harganya berapa? Ya. Nggak terlalu tinggi-tinggi banget ya kan? turun drastis dari kemarin lah. Iya. Ada yang pernah aku baca itu apa ya, monstera atau apa itu loh, yang tanaman apa itu loh. Iya, iya. Itu dijual sekitar 225 juta dan itu Mahal. bisa dapat satu mobil katanya. Iya, dua Kak, kalau mobil yang biasa-biasa. Iya, itu kenapa ya orang-orang kok tergiur gitu loh, maksudnya apa ya, apa gitu keuntungannya gitu, padahal kan cuma tanaman gitu kan. gitu. Iya, tapi ya nggak apa-apa kalau suka, tapi kalau cuma ikut-ikutan tren itu mendingan jangan. Oh, Nanti jadi- takutnya itu ya. Itu salah satu ciri lagi Kak ya yang didapatkan. Jadi barang itu menjadi mahal karena dia booming. Iya, Bukan karena harganya mahal, emang karena emang si digoreng terus pelaku sama emang teman-teman emang gitu. si pelakunya itu memanfaatkan Nah. itu, memanfaatkan ke boomingan itu, tren-tren gitu. Pasti nanti kan kalau apa ya, kalau pas lagi tren itu pasti banyak dicari orang Iya. kan. Habis itu tapi juga nggak ada itunya Ya, lagi, ada kalau harganya udah lagi. nggak booming ya kembali harga normal gitu kan, kita Iya. sendiri yang rugi. Iya, kita sendiri yang Oh, rugi. jadi perlu dipelajari teman-teman. Itu tadi satu contoh lagi. Terus ada lagi nih yang terakhir, yaitu lihat harga. Ya, Maksudnya kita itu harus mempertimbangkan harga gitu. Masa iya ya kita itu beli kayak semisal apa tadi tanaman dengan harga segitu ratusan juta, kita harus berpikir apa iya tanaman gini itu maksudnya harganya sampai Sampai segitu. ratusan juta, Iya iya. gitu. Maksudnya itu kita harus lihat-lihat dulu lah harganya itu sesuai enggak. Biasanya kan kalau kita pas lagi booming-boomingnya gitu, kita nanti takut kalah tren gitu, nanti kita nggak punya nih, nanti kita kudet atau gimana. Itu yang Gitu kan. celaka Kak, Iya ya. gitu. Jadi nggak boleh gegabah teman-teman ya, meskipun sedang tren booming ya kita harus tahu harga aslinya dulu. Jangan ini booming nih harganya mahal, beli jangan. Itu namanya adu gengsi. Iya. Salah satu cara untuk menyelamatkan dari monkey bisnis Kak ya. Iya. Selanjutnya apa nih yang mungkin ada salah dua kayak dari pelaku monkey bisnis. Apa sih resikonya jika kita menjalankan monkey bisnis tersebut menurut kakak? Menurut aku ya resikonya itu sangat besar sekali ya. Karena apa? Mungkin itu termasuk apa ya? Bisnis bodoh gak sih? Iya, pembodohan publik gitu. Iya.
Jadi gimana, resikonya itu sangat besar gitu. Dan aslinya kan itu tidak diperbolehkan gitu. Tapi kenapa sih mereka kok sampai segitunya gitu. Tapi itu ya, di zaman sekarang itu mereka itu maunya itu cari uang itu yang instan gitu. Benar sekali. Nggak mau yang kayak berusaha atau gimana. Terus kita itu kayak mau jadi seorang pembisnis tapi dengan cara instan gitu kan. Jadi di situ juga banyak sih resikonya. Pasti yang pertama hukum karma pasti kembali kan Iya. ya. Itu tidak bisa dipungkiri teman-teman. Ini yang pertanyaan saya ini pasti cukup dirasakan oleh teman-teman ya, karena kemungkinan penonton seumuran lah sama saya. Iya. Ini untuk Gen Z ini kan susah untuk mencari keputusan gitu kan, mencari yang baik dan benar. Dia kayak Taunya susah. tren gitu aja. Iya, mengambil keputusan Ya. itu kan dia itu kayak bingung gitu. Nah gitu. Untuk sarannya untuk si para Gen Z ini gimana agar tidak Terjerumus. ya terjerumus atau termakan godaan dari monkey bisnis tersebut? Ya kita sendiri harus kayak punya pemikiran gitu, maksudnya pemikiran yang apa ya, yang rasional gimana ya, maksudnya kayak pemikiran dipikir dulu lah kalau mau berbisnis, maksudnya mau berbisnis entah apa itu harus dipikirkan dulu. Mending kalau kita itu kalau punya uang atau punya dana itu kita investasikan aja, atau kalau nggak gitu bisa dideposit atau apa gitu. Terus apa ya, mungkin kalau di investasi itu takut untung ruginya, ya namanya juga investasi pasti ada untung ruginya kan. Investasi juga gitu standarnya. Iya. Ya. Ya kalian itu bisa tuh kayak beli emas batangan gitu dibuat investasi dan nantinya bisa diperjualbelikan ketika naik turun itunya. Iya. Jadi untuk para Gen Z ya dipikir-pikir dulu kalau mau berbisnis, mau ikut terjun ke bisnis itu dipikirin dulu. Maksudnya itu biar tidak terjerumus ke bisnis-bisnis yang kotor, bisnis biar yang tidak bodoh merugi lah seperti ya. ini ya, biar tidak merugi. Ya seperti itu tadi untuk Gen Z ya, untuk pencegahannya. Dari tadi kita bisa dengarkan sangat detail sekali ya, apa itu monkey bisnis, apa itu resikonya, dan apa itu ciri-cirinya, dan sampai ada cara mencegah untuk si Gen Z yang masih sangat labil gitu ya. Iya. Gen Z ya saya bilang labil lah karena mengambil keputusan aja sulit gitu. Kita sendiri aja kalau mengambil keputusan itu sulit kan, Nah itu. bingung gitu mau ngambil yang mana. Nah seperti itu tadi kan representasi diri kita sendiri gitu, karena kita juga mengalami. Dan kemudian nih Kak, terakhir nih ya, dan durasi juga masih sudah panjang. Ini menurut Kakak, misal yang nonton ini ada pelaku monkey bisnis, apa yang ingin Kakak katakan? Ya semoga cepat sadar kan, maksudnya itu dosa tau gak, maksudnya kalau di agama kita itu kan dilarang gitu Ya, kan, dilarang. dan hukumnya itu kan haram untuk jual beli yang kayak apa ya, penipuan gitu kan haram ya. Untuk semuanya yang nonton video ini yang mungkin menerapkan kayak monkey Ya. bisnis seperti itu, Atau yang mau berencana menjalankan ini, didengarkan ini. ya apa ya, janganlah, maksudnya itu kasihan orang-orang yang udah tertipu gitu, Kasihan korbannya teman-teman. kasihan korbannya. Terus gimana Ya mungkin cepat sadar ya buat teman-teman yang ya, semoga melaksanakannya. aja cepat sadar. Dan kita sebagai kaum milenial juga harus melek dengan teknologi. Jangan termakan tren. Jika ingin membeli apa-apa atau ingin memulai bisnis, kita cermati terlebih dahulu. Kita tanya orang-orang untuk buat referensi, orang yang lebih pengalaman. Itu menambah pengalaman kita sendiri. Intinya jangan mudah termakan sama media sosial gitu. Dan jangan mudah tertipu Iming-iming dengan besar, keuntungan gitu. yang sangat besar. Dan ini yang terakhir Kak Mala ya, ini Iya. pertanyaan saya. Apakah tindakan yang harus kita lakukan jika kita mengetahui seseorang itu menjalankan monkey bisnis, atau kita ingin bergabung dengan usaha mereka atau membeli barang mereka, tapi si beliau ini menjalankan monkey bisnis, kita sudah mengetahuinya terlebih dahulu, itu tindakan kita itu apa? Mungkin kalau itu udah ada hukumnya ya, nggak tahu itu, maksudnya kayak mungkin ada pasalnya atau apa, Oh, saya iya, juga nggak saya- tahu kan, atau mungkin bisa ya dilaporin ke polisi atau Nah, korporasi, gimana, teman-teman ya. nggak tahu. Tapi saya maksudnya gimana ya, tindakan kita itu ya
kalau nanti kita diamkan ya kasihan ya. Ya, merembet Ya kemana-mana. maksudnya kita sendiri aja lah jaga-jaga, Mas, jangan mau tertipu sama omongan dari bisnis tersebut Ya. gitu kan. Jadi seperti itu teman-teman ya, jika kita mengetahui si pelaku itu sudah meresahkan ya, misalnya market bisnisnya kelas kakap, sudah merugikan banyak orang, kita bisa melaporkannya ke pihak berwajib seperti itu. Dan pasti kan ada lah hukuman. Itu kan termasuk penipuan enggak ya? Iya, penipuan. Ada hukumnya sendiri. Tapi kadang itu sulit gitu dicari, maksudnya orangnya itu kayak langsung kabur gitu. Oh, iya. Biasanya kalau berita-berita gitu pelaku membawa uang kabur apa gitu ya kan. Tapi Sulitnya seperti itu. iya orangnya itu pasti langsung kabur. Ya kita jaga-jaga aja buat diri kita sendiri agar tidak tertipu sama begituan, maksudnya kan sama kayak monkey bisnis seperti itu. Dan jangan mudah mengikuti kayak tren-tren, bener kata Kak Sarul tadi, jangan kayak kemakan sama tren-tren gitu. Nanti takut gak kude, takut apa, maksudnya takut gimana ya, ketinggalan sama tren sama ya, teman-teman nanti gitu. kudet atau gimana itu nggak usah. Jadi gini teman-teman ya, jadilah diri sendiri, jangan terlalu kemakan sama tren. Diri kita sendiri, kita yang ngatur, orang lain orang yang ngatur. Nah, sekian Kak ya podcast kali ini. Iya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.